Been running into you in my head, in between what could have been. Yeah, yeah, yeah. Everybody seems to leave bittersweet memories. Time does seem to fly. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari Universitas Tikubang Semarang, dari Prodi Akuntansi, mahasiswa semester 1. Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan pegawai tetap. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 15 Tahun 2016, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, umumnya per bulan. Lalu, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 dipotong oleh perusahaan? Jelasnya kita lihat contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Kita lihat di sini adalah studi kasus pegawai pada perusahaan PT Semen Indonesia Tbk. Seorang pegawai tetap Tuan Doni Arsya dengan notasi K-2 yang artinya status kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang. Tuan Doni bekerja sebagai manajer produksi di PT Semen Indonesia Tbk. Pada bulan Desember menerima penghasilan sebagai berikut. Gaji pokok Rp6.750.000 per bulan. Setelah itu juga perusahaan membayar premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK 40%, premi jaminan kesehatan atau JK 4%, dan membayar iuran pensiun 1%, iuran JHT atau jaminan hari tua 2%, dan iuran JKM atau jaminan kematian 0,30%. Berapa PPh pasal 21 yang dipotong PT Semen Tbk pada bulan Desember? Pertama-tama dihitung penghasilan bruto bulan Desember 2023 terdiri dari gaji pokok sebesar Rp6.750.000. Selanjutnya, bonus 40% dikali gaji pokok, hasilnya Rp2.700.000. Premi JK 4% dikali gaji pokok, hasilnya Rp270.000. Premi JKK 0,40% dikali gaji pokok, hasilnya Rp27.000. Jadi jumlah penghasilan bruto bulan Desember Rp9.747. Penghasilan bruto setahun 12 dikali penghasilan bruto sebulan, hasilnya Rp111.964.000. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp500.000. Karena 5% dari penghasilan bruto sudah memenuhi maksimal, maka kita tulis saja Rp500.000. Biaya jabatan merupakan pengurangan yang khusus yang diberikan pegawai tetap. Jadi, biaya jabatan 5% dikalikan penghasilan bruto sebulan, hasilnya Rp487.350. Iuran pensiun 1% dikalikan gaji pokok, hasilnya Rp67.500.000. Iuran JHT 2% dikalikan gaji pokok, hasilnya Rp135.000. Iuran JKM 0,30% dikalikan gaji pokok, hasilnya Rp20.250. Total Rp710.100. Penghasilan neto sebulan itu dihasilkan dari penghasilan bruto sebulan dikurangi total pengurangan, hasilnya Rp9.036.900. Penghasilan neto setahun 12 dikalikan total penghasilan neto sebulan, hasilnya Rp108.442.800.
PTKP dengan notasi K2 garis miring terdiri dari 67.500 juta rupiah. PKP penghasilan neto setahun dikurangi sama PTKP hasilnya 40.942.800 rupiah. Selanjutnya dikalikan tarif PPh orang pribadi penghasilan kena tarif 5% karena di bawah 60 juta rupiah. Jadi 5% dikalikan 40.942.800. Hasilnya 2.047.140 rupiah. Selanjutnya PPh terutang sebulan perhitungan presentasi dibagi 12 hasilnya 170.595 rupiah. Jadi gaji bersih penghasilan neto sebulan dikurangi PPh terutang sebulan hasilnya 8.866.305 rupiah. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan kalau yang bersangkutan bekerja, di mana penghasilan yang dapat dihitung dari jumlah hari, dari jumlah unit yang dihasilkan atau penyesuaian kerjaan kurungan. Lalu, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap? Seorang pegawai tidak tetap, Tuan Andika merupakan seorang buruh pabrik yang bekerja di PT Semen Indonesia Tbk yang berstatus belum menikah atau notasi PTKP TK-0 yang berstatus belum menikah dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Pada bulan Desember 2023, Andika hanya bekerja 19 hari dengan upah sebesar 250.000. Jadi, berapa PPh pasal 21 pegawai tidak tetap Tuan Andika di bulan Desember? Pertama-tama dihitung penghasilan bruto bulan Desember 2023. Gaji pokok per bulan 250.000 dikalikan 19 hari hasilnya 4.750.000 rupiah. Penghasilan neto setahun gaji pokok dikalikan 12 hasilnya 57 juta rupiah. PTKP K-0 sama dengan 54 juta. PKP-nya penghasilan neto setahun dikurangi PTKP hasilnya 3 juta. PPh pasal 21 terutang setahun dikarenakan kurang dari 60 juta, maka yang dihasilkan tarifnya 5%. Jadi 5% dikalikan PKP hasilnya 150.000. PPh pasal 21 terutang sebulan 12 dibagi PPh pasal 21 terutang setahun hasilnya 12.500. Gaji bersih gaji pokok dikurangi PPh pasal 21 sebulan hasilnya 4.737.500. Oke, yang berikut kita masuk ke PPh pasal 26 bukan pegawai. Anda mungkin pernah mendengar istilah pajak penghasilan PPh 21 bukan pegawai. Istilah ini mengacu kepada PPh yang dipotong oleh pemberi kerja atau pemberi jasa kepada orang pribadi yang tidak memiliki hubungan kerja. Kita lihat studi kasusnya, itu Nindi menerima upah pada bulan Januari sebesar 40 juta, 60 juta pada bulan Agustus, dan 80 juta pada bulan Oktober.
Tabel yang pertama, penghasilan bruto. Penghasilan bruto didapat dari menjumlahkan gaji bulanan, honorium, tunjangan, dan sebagainya. Kemudian dikurangi dengan biaya yang perlu dipenuhi seperti iuran asuransi, iuran dana pensiun, atau biaya jabatan. Tabel yang berikut, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan bruto kali 50%. Didapat 180 juta kali 50%. Hasilnya 90 juta penghasilan kena pajaknya. Terus yang berikut kita masuk ke PTKP. Berikut kita masuk ke penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Standar PTKP itu 54 juta. Terus kalau dia kawin tambah 4.500.000. Dilihat apakah punya tanggungan enggak. Kalau punya tanggungan tambah lagi 4.500.000. Kalau tidak punya tanggungan tidak usah ditambahkan. Jadi Nindi ini berstatus menikah dan mempunyai satu tanggungan, sehingga Nindi ini mendapatkan 54 juta terus ditambah 4.500.000 karena dia menikah, terus ditambah lagi 4.500.000 karena dia memiliki satu tanggungan, sehingga totalnya 63 juta. Berikut kita masuk ke PPh 21 terhutang. Tadi kan PKP-nya kan 90 juta. Itu kalau tarifnya itu 60 juta ke bawah dikenakan tarif 5%, sedangkan 60 juta ke atas tarifnya 15%. Jadi di sini PKP-nya tadi 90 juta, maka 5% kali 60 juta didapat 3 juta. Terus 15% dikali 30 juta dapatnya 4.500.000. Jadi PPh 21 terhutangnya itu sebesar 3 juta ditambah 4.500.000 didapat 7.500.000 begitu. Oke, yang berikut pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang berikut kita masuk ke PPh pasal 26. Di sini kita mencari terlebih dahulu brutonya. Bruto itu didapat dari menjumlahkan gaji bulanan, honorium, tunjangan, dan sebagainya. Kemudian dikurangi dengan biaya yang perlu dipenuhi seperti iuran asuransi, iuran dana pensiun, atau biaya jabatan. Nah, bruto ini kan wajib pajak luar negeri ini kan menerima gaji $10.000. Nah, $1 itu kalau dirupiahkan sama dengan 15.300. Nah, terus kita mencari brutonya itu $10.000 dikali dengan 15.300 rupiah, kita dapat hasilnya 153 juta rupiah. Nah, berikutnya kita masuk ke PPh pasal 26 itu sama dengan, nah di sini wajib pajak orang luar negeri yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dikenakan tarif 20%. Nah, di sini dia dikenakan tarif 20%. Nah, 20% kali brutonya tadi kan 153 juta. Nah, di sini 20% kali 153 juta kita dapat hasilnya 30.600.000 rupiah. Gaji bersih didapat dari 153 juta dari penghasilan bruto dikurang dengan PPh pasal 26 sebesar 30.600.000 rupiah, maka didapat hasilnya gaji bersih sama dengan 122.400.000 rupiah.